Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata di New York. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung semuanya. Acara kita dipandu oleh Mas Hersu Beno Arif dari FNN, Forum News Network. Saya suka bingung antara CNN sama FNN ini. Nah, itu dia. Ngaruhnya kira-kira sama lah udah. Siap. Kita mulai seperti biasa, Mas Hersu. Saya akan insert dulu, kita punya pembukaan yang juga sekaligus memberikan gambaran diskusi kita tentang apa hari ini. Sebentar. Ayo duhuran. Asar. Iya, Asar, sorry Asar. Setelah lebih dari 3 tahun menetap di Arab Saudi, akhirnya Imam Besar Umat Islam Indonesia Habib Rizik Syihab kembali ke tanah air dengan selamat pada hari Selasa pagi 10 November 2020. HRS kembali dengan agenda revolusi akhlak yang akan dikampanyekan di seantero Nusantara. Bagaimana para tokoh, aktivis, dan politisi melihat kedatangan HRS ini dari perspektifnya masing-masing? Apa dampak revolusi akhlak dari HRS bagi perpolitikan nasional? Saat ini sudah hadir bersama kita tokoh, pakar, aktivis, dan politisi Mardani Alisera, politisi Partai PKS, Liesung Harisma, aktivis sosial, Ubedillah Badrun, akademisi, aktivis, dan pengamat politik. Moderator oleh Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Selamat mengikuti acara bulanan FTA, dialog dan diskusi kebangsaan. Kali ini dengan tema kedatangan Habib Rizik Syihab dan revolusi akhlak. Forum Tanah Air adalah komunitas gagasan yang berupaya menyumbang pikiran semata-mata karena kecintaan kepada tanah air, cita-cita kemerdekaan Indonesia. Tetap ini sebarkan, biar pemerintah dengar. Kami siap mendukung Anda kalau Anda melakukan revolusi akhlak, kalau Anda besok berbuat adil, kalau Anda menegakkan keadilan, kalau Anda merubah segala kezaliman ini menjadi ketaatan kepada Allah. Kami hormati Anda, kami siap tunduk kepada aturan Anda. Betul? Ayo pemerintahan Jokowi saat ini, kami para habaib, para ulama mengajak Anda dengan jajaran Anda, menteri-menteri Anda, semua pejabat negara ini, ayo kita revolusi akhlak. Kita perbaiki. Apa yang sudah berlalu baik kita anggap sudah berlalu, tapi ke depan ini harus semua berubah. Yang kemarin bohong, besok nggak boleh bohong lagi. Yang kemarin khianat, besok nggak boleh khianat lagi. Yang kemarin ingkar janji, besok nggak boleh ingkar janji lagi. Yang kemarin ulama dikriminalisasi, besok tidak boleh lagi mengkriminalisasi ulama. Yang kemarin pembiaran terhadap penodaan agama, penghina agama dibiarkan dilindungi, besok nggak boleh ada penoda agama yang dibiarkan. Betul? Setuju? Saya mau tanya, kalau pemerintahan Jokowi melakukan itu, saudara, kita senang tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Jadi betul yang tadi dikatakan Kiai Sugro, kita bukan musuh negara, bukan. Kita bukan musuh Jokowi, bukan musuh tentara, bukan musuh polisi. Kita musuh ketidakadilan, sudah. Siap jadi musuh ketidakadilan. Siap jadikan ketidakadilan sebagai musuh bersama. Takbir! Silakan Mas Hersu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersu Beno Arif kembali memandu acara ini. Oh ya, selamat datang Mas Mardani Alisera. Oke, saya seperti biasa saya akan menyapa beberapa teman yang paling malam, yakni di kawasan Australia ini, di kawasan timur Australia ini paling malam, kemudian di kawasan barat yang kira-kira sama dengan Indonesia bagian barat
juga teman-teman di Indonesia bagian timur, juga sampai mulai dari timur dan ke barat sampai di Aceh, dan teman-teman di Asia Pasifik mulai dari Singapura, Malaysia, Korea, Taiwan, Jepang dan sebagainya. Dan kita pindah ke teman-teman Hong Kong, oh ya juga ada Hong Kong juga nih, kita nggak boleh lupa. Dan kemudian teman-teman di kawasan Eropa seperti biasa, mulai dari London, Paris, mana lagi nih kota-kotanya saya jadi lupa, tapi kawasan Turki. Eropa deh, ya Turki juga ada ya. Dan teman-teman di Afrika Utara dan juga di Timur Tengah ini juga selamat bergabung. Dan tentu saja teman-teman di Amerika yang paling pagi apa nih, kawasan barat ya, Mas Tata, yang di Amerika yang paling San Francisco, pagi. Los Angeles, Seattle. Ya, ini masih baru saja sholat subuh. Sementara yang di kawasan timur sudah relatif lebih pagi, lebih segar. Nah, kita malam ini akan membahas sebuah topik yang saya kira sangat menarik, yakni soal revolusi akhlak yang digaungkan oleh Habib Rizik Syihab. Memang setelah kepulangan Habib Rizik Syihab, kita sudah menduga tensi politik di dalam negeri mulai hangat dan cenderung mulai agak panas gitu. Apalagi kemudian Habib Rizik sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan seperti tidak ada lelahnya. Kemarin misalnya di Gadok, dan malam ini ada Maulid Nabi di kediamannya di Petamburan, dan juga berlangsung pernikahan salah satu putrinya. Malam ini kita menghadirkan 3 orang narasumber yang saya kira sebagian besar kita sudah saling kenal karena mereka ini memang tokoh-tokoh nasional. Ada Bang Lius, ini aktivis tapi sampai sekarang masih terus jadi aktivis gitu, keluar masuk penjara. Tidak ada bosannya gitu Bang Lius. Kapan dong berkuasa Bang Lius? Jangan terus-terusan jadi di penjara. Kemudian ada pengamat politik, sebenarnya ini akademisi, tapi sebenarnya beliau ini juga aktivis dulu. Kalau tahun 98 adalah tokoh mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, sekarang jadi pengajar di Universitas Negeri Jakarta, Kang Ubaidillah Badrun. Dan politisi yang tidak bosan-bosan membuat tagar gitu. Dulu tagarnya ganti presiden, sekarang tagarnya kami oposisi, Mardhani Alisera. Saya pengen besok berapa tahun lagi berubah tagarnya kami penguasa, lu mau apa? Gitu ya, kira-kira Mardhani Alisera. Saya sih ingin memulainya dari Bang Lius dulu nih. Tadi kita cerita waktu off air, ini saya lihat dahsyat karena Bang Lius ini meskipun beliau non-muslim, tapi kelihatannya punya chemistry yang sangat kuat dengan Habib Rizik. Saya melihat sebuah video yang beredar, Habib Rizik di tengah kerumunan jutaan orang seperti itu dari kejauhan, dan begitu melihat Bang Lius Sungkarisma memberikan kecupan dari jarak jauh. Ini dahsyat nih. Dan Anda memang sebagai non-muslim, Anda tidak khawatir dengan apa yang digaungkan oleh Habib Rizik ini, Bang Lius? Mic-nya tolong dibuka, Pak Lius. Mikrofonnya. Mikrofon. Ya. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Awalnya saya juga lihat Habib Rizik takut. Semua teman-teman takut. Tapi ada satu kesempatan, waktu itu 2015, tentang Rohingya gitu. Saya dan umat Buddha, berapa biku hadir ke Petamburan. Saya ingat betul itu bulan puasa. Habib Rizik menjamu kita. Setelah dialog itu, terjadi saling pengertian. Jadi Habib Rizik itu nggak perlu ditakuti. Bisa diajak dialog. Dan kita mau pulang, nggak boleh. Dijamu dulu. Bentar lagi buka puasa. Ya? Beliau puasa? Ya, beliau puasa lah, karena bulan puasa. Dan yang nerima itu lengkap. Ada Munarman, ada lengkap lah, hampir kira-kira 50 orang. Dialog itu enak. Dari pengalaman itu, kita baru mulai berpikir, sebetulnya dialog itu jadi penting. Saling mengenal itu jadi penting. Ternyata setelah saya itu, banyak tokoh Kristen hadir. Jaya Suprana hadir.
Banyak orang-orang non-muslim ketemu Habib, baik di Petamburan maupun di pesantren. Itu luar biasa. Jadi kalau dibilang Habib Rizik radikal, intoleran, itu karangan orang-orang yang takut. Karena Habib Rizik itu tegas, keras dalam membela keadilan dan kebenaran. Jadi orang-orang yang miring, rata-rata yang nggak suka Habib Rizik itu, kenapa ya? Yang bilang Habib Rizik jelek, saya bilang, lu kapan dirugiin Habib Rizik? Kapan lu dirugiin FPI? Rata-rata nggak ada. Iya ya. Yang dirugiin itu pasti kerjanya nggak benar. Ada tempat biliar, terus ada minuman keras, ada pelacurannya. Itu yang suka digerebek sama teman-teman FPI. Karena apa? Bilang ke polisi, lapor ke polisi, nggak ada reaksi. Itu. Ada yang suka tripping di diskotik, digerebek. Itu yang marah itu orang-orang yang melanggar hukum. Kita-kita yang dagang di Glodok, dagang di mall, nggak pernah ada yang diganggu FPI sama Habib Rizik. Bahkan dalam dialog di Megamendung, di pesantren Habib, laporkan kalau ada yang nggak benar. Itu semua menyaksikan. Waktu itu kita kasih Habib Rizik sama teman-teman itu Man of the Year buat Habib Rizik. Karena 212 itu damai. Yang dipikir orang bakal ribut, bakal rusuh, ketakutan. Ternyata berapa teman saya ikut hadir dan menyaksikan. Rumput pun nggak diinjak. Kalau ada yang injak, diteriakin, woi jangan sana. Saya lihat langsung itu. Nah karenanya, seringlah terjadi dialog sama Habib Rizik, makin hari makin mengenal, makin cinta kita. Jadi kalau kemarin ketemu Habib itu, kita bisa langsung kontak gitu. Saya gini, Habib lihat dan kasih gitu. Aduh, hati rasanya, itu jalannya lama loh. Saya naik mobil itu, kita berangkat jam 5 lebih itu. Pikiran lancar gitu ya. Karena kan kata Menko Polhukam kita kan Habib pengikutnya sedikit. Ternyata 8 kilo sebelum sampai bandara mobil udah nggak bisa jalan. Kita tunggu 1 jam, 1 jam setengah nggak jalan. Ambil keputusan, jalan kaki. Jadi saya nggak sempat sampai ke sana. Ya, karena kan Medan ini berat nih, jalan. Begitu banyak teman-teman ngajak foto, nyapa, saling ngobrol. Ya saya sih senang itu gitu ngaso kan. Tapi panasnya luar biasa. Hilang itu capeknya. Hilang itu pada saat ketemu Habib. Jadi momentum ini jangan disia-siakan. Kalau Habib masih dijelek-jelekin gitu, aduh, norak. Pemerintah ini harus bertanggung jawab. 3,5 tahun. Saya begitu Pak Prabowo sama Pak Jokowi damai, saya nggak pusing, udah selesai lah. Tapi ada tugas yang belum, yaitu balikin Habib Rizik. Saya sama teman-teman tuh, ada Yani, Ahmad Yani. Ada dari Solo, Taufik, pengacara. Pak Kaban. Itu roadshow dari Jakarta ke Solo, ke Jogja, ke Pontianak, ke Medan. Itu minta balikin Habib Rizik. Karena ada tugas negara. Nggak boleh ada warga negara terkatung-katung di luar negeri tanpa dilakukan pembelaan. Ini yang bikin kita, kenapa kok tega betul gitu.
Padahal kita ini kan dikenal sebagai negara Pancasila. Ya karena kampanye itu kan saya Pancasila, saya Bhinneka. Ya Pancasila kan ada persatuannya, ada keadilan sosialnya. Tapi ya mane ade. Tapi kalau kita ngomong gini, dipanggil lagi nih besok nih. Oke, Bang Lio sudah sempat ke Petamburan belum setelah beliau kembali ke Indonesia? Saya pilih nggak pergi dulu karena saya yakin banyak yang mau datang. Jadi nanti ini setelah acara selesai, baru kita ke Petamburan. Ya. Saya udah ngomong sih sama Pak Slamet ya, Ustadz Slamet ya. Selamat Ma'arif. Ya, kalau ada waktu saya mau ketemu. Ya, nanti saya bilang Habib. Sampai sekarang belum ada kodenya. Saya betul-betul nggak mau ganggu beliau lah. Karena saya tahu orang yang rindu sama beliau itu akan banyak sekali. Ya, saya nggak ada kepentingan lain selain saya lihat hanya figur Habib Rizik inilah yang bisa memperbaiki kesemrawutan keadaan kita. Hukum, kepastian, masalah ekonomi, ini rusak semua. Ya. Jadi kehadiran Habib ini, apalagi beliau tadi pidatonya itu, siap dialog kerjasama sama pemerintah, asal, ya itu harus dong. Yang Habib minta itu persyaratan itu bukan berat. Karena memang yang ditahan ini selesai udah setelah Pilpres antara calon 1, calon 2 ini sudah bersatu, sudah selesai. Jangan lagi ada orang yang ditangkap. Beda pandangan itu biasa. Nah ini yang harapan kita. Nah mudah-mudahanlah. Ini apalagi yang dialog ini warga negara Indonesia yang ada di seluruh pelosok. Mudah-mudahan pemerintah mau mendengarlah. Itu harapan saya. Jadi saya terima kasih atas diundangnya di acara ini. Oke, Bang Lius, ditahan dulu ya sampai di situ ya. Saya pindah dulu ke Bung Mardhani Alisera. Bung Mardhani, Anda kan membuat tagar kami oposisi gitu. Dan orang juga melihat posisi Habib Rizik Syihab itu bagaimanapun juga sebagai simbol oposisi. Apa artinya kepulangan dari Habib ini buat Anda? Terima kasih Mas Hersu, Bang Lius, Ubed, Bang Tata, dan teman-teman Forum Tanah Air semuanya. Bahagia sekali hadir di webinar yang sangat mendunia ya. Dari mulai Australia yang sudah jam berapa Andre sekarang nih ya, sampai ke Francisco yang baru subuh gitu loh, luar biasa. Dan ini menunjukkan semua teman-teman sangat cinta Indonesia. Menjawab Mas Hersu, saya dua premisnya Mas Hersu. Kembalinya Habib Rizik itu menunjukkan sehatnya demokrasi Indonesia dalam beberapa hal. Ya, kalau tidak kembali, tidak sehat. Kalau kembali, membaik. Ya, sedikit sehat. Karena mereka yang kritis dapat kembali ke Indonesia, dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dan yang kedua, buat saya meningkatkan kualitas demokrasi. Karena suara-suara kritis, diskursusnya bisa langsung, Mas Hersu. Kalau sebelumnya Habib Rizik melalui sosial media ataupun pesan, tanggapannya bisa jadi ada delay, ada mispersepsi. Sekarang sintesanya bisa langsung ya. Tentu kami bahagia sebagai oposisi, walaupun pandangan saya Habib Rizik akan menjadi tokoh yang kritis baik kepada mereka yang di koalisi ataupun kepada yang oposisi. Karena posisi beliau, pandangan saya sekarang menjadi guru bangsa. Menjadi suluh bangsa yang menyuarakan apa yang dirasakan oleh rakyat dan masyarakat secara umum. Begitu Mas Hersu. Nah, orang melihat bahwa dengan kepulangan dari Habib Rizik ini konsolidasi kelompok-kelompok oposisi itu akan kembali menguat. Dan kita tahu kan Anda dulu salah satu pentolan tuh, apalagi dengan gerakan
ganti presiden gitu. Nah, kalau yang Anda maksud dengan ganti oposisi itu apa sih? Kenapa Anda bukan, maksudnya gerakan kami oposisi itu apa sih maksudnya Anda sampai harus perlu membuat tagar semacam itu? Menarik Mas Hersu, karena demokrasi di kita sering anomali ya. Contohnya kita sudah 5 kali pemilu pilkada di masa reformasi, alih-alih merit system yang muncul politik dinasti ya. Alih-alih kita punya pemilu yang substansial, yang muncul politik prosedural, demokrasi prosedural, dan politik uang ya. Dan yang makin memuncak ketika pasca 2019. Saya selalu teriak dan menyampaikan seluruh partai pendukung Prabowo Sandi mestinya ada di barisan oposisi. Karena angkanya bagus Mas Hersu. 55, berapa Pak Jokowi, 44, berapa, ambillah 55, 45. Itu menjadi satu kontrol yang sehat. Tapi ternyata lagi-lagi elit politik tidak memberikan contoh yang baik. Ketika konsolidasi tidak terjadi, yang terjadi malah lompat pagar. Makanya saya sangat menentang ketika orang mengatakan Prabowo ke Jokowi itu bagian dari konsolidasi. Terbalik, itu bagian dari pembalikan demokrasi. Itu bagian dari dalam tanda kutip pembusukan demokrasi. Karena masyarakat di bawah tidak setuju itu. Masyarakat di bawah belum melihat itu konsolidasi. Itu yang ada transaksi politik. Nah, karena itu untuk menyehatkan demokrasi, saya mengangkat tagar kami oposisi. Saya mengharapkan lebih banyak lagi partai politik yang berani punya jenis kelamin yang jelas. Partai politik yang tegas bahwa dia berada di luar pemerintahan dengan fungsi kontrol yang jelas, dengan kebijakan yang alternatif yang jelas, kritis, konstruktif, dan saintifik. Nah, jadi harapan kami, karena gini Mas Hersu, Darren Acemoglu dalam Why Nation Fail itu memetakan kenapa satu negara maju, salah satu faktor utamanya ketika sistem politiknya sehat. Pemerintahannya ada dalam kontrol rakyatnya. Oposisi sangat penting. Kemarin contoh, Perpu Corona bablas angine. Undang-undang Cipta Kerja begitu saja dengan segala arogansinya disahkan. Karena apa? Kelompok oposisi yang kecil. Karena itu buat saya wajar. Disambutnya Habib Rizik luar biasa ini menunjukkan rakyat rindu orang yang tegas. Bang Lius tadi udah bilang gitu, kejujuran, ketegasan, dan karena itu buat saya hadirnya Habib Rizik di Indonesia menyehatkan demokrasi Indonesia. Begitu Mas Ers. Baik, kita tahan dulu, kita beralih ke Kang Ubed Badrun nih. Saya minta Anda untuk melihatnya dari perspektif sosiologi dan politik ya. Apa sih arti pentingnya kembalinya Habib Rizik Syihab ini, apakah perlu kemudian dia ditakuti, apalagi dengan narasi revolusi, tapi kemudian kan belakangnya ada akhlak gitu. Silakan Kang Ubed. Terima kasih Mas Hersu, Bang Luis dan Bang Mardhani, Pak Tata, yang saya hormati. Saya kira terima kasih atas undangan yang luar biasa ini di Forum Tanah Air dan membahas satu isu aktual yang saya kira menarik untuk didiskusikan dan penting karena problem bangsa saat ini saya kira luar biasa ya problemnya. Dan saya kira kita semua paham bahwa ekonomi kita sedang memasuki episode yang memburuk. Kalau kita lihat angka pertumbuhan ekonomi yang minus, masih minus yang 3,5%. Kondisi ini kan kemudian membuat situasi masa depan Republik ini seperti tidak tentu arah. Di saat yang sama juga kebebasan sipil rapotnya merah kan Mas Hersu. Kalau kita merujuk pada laporan dari The Economist, kebebasan sipil kita itu angkanya 5,59, jadi rapotnya merah. Secara umum saya jadi teringat perspektifnya Thomas Friedman tentang the messy state, negara amburadul. Jadi situasi negara yang ya saya sebut amburadul begitu, karena dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi kebudayaan, dari sisi yang lain, birokrasi, tingkat korupsi juga masih luar biasa. Mungkin perspektif Thomas Friedman masih bisa dipakai untuk membingkai wajah Republik ini seperti apa. Dan itu terjadi karena ada kejahatan sistemik.
Itu terjadi karena di satu Thailand upaya yang kemudian dilakukan oleh rezim ini secara sistemik, karena memasuki satu proses kerusakan itu dengan lahirnya kebijakan-kebijakan, lahirnya undang-undang. Dari undang-undang KPK yang KPK dilemahkan, kemudian munculnya undang-undang corona yang menghalalkan segala cara, seluruh undang-undang semuanya tidak berlaku. Lalu ini undang-undang seperti satu mahadasat undang-undang corona itu yang nomor 2 tahun 2020, sehingga negara boleh melakukan apapun dalam soal keuangan. Kemudian juga yang terakhir undang-undang cipta nganggur itu, cipta kerja ya, versinya pemerintah, tapi pengangguran masih terus bertambah. Jadi ini undang-undang apa gitu. Jadi yang dikritik oleh banyak orang. Jadi sejumlah data itu membuat saya masih punya kesimpulan memang negara ini masih amburadul. Nah, di tengah situasi itulah posisi kehadiran Habib Rizik menjadi sangat penting. Jadi secara sosiologis, masyarakat kita itu seperti mendambahkan tokoh yang hadir di ruang kosong, di mana ruang kosong itu adalah harapan publik. Dan Habib Rizik mengisi ruang kosong itu, dan kemudian publik memberikan harapan kepada Habib Rizik untuk kemudian memimpin arah perubahan ini. Dan tentu saja posisi Habib Rizik saya kira dalam terminologi politik tepat, karena di tengah situasi oposisi parlemen yang minoritas kan jumlahnya, PKS ya sekitar 9% gitu kurang lebih, kemudian Demokrat juga hampir sama kan suaranya. Demokrat itu agak-agak setengah-setengah oposisi kan, agak jelas karena kalimatnya netral ya kan Mas Hersu. Ya, kita kayaknya malah banyak menggunakan kalimat kelamin tidak jelas gitu ya dari tadi. Jadi maksud saya di tengah dalam parlemen yang minoritas oposisinya, maka oposisi non parlemen menjadi sangat penting kehadirannya. Di tengah rakyat sedang mengalami penderitaan, di tengah rakyat sedang mengalami kegalauan, di tengah masyarakat yang memimpikan idealitas politik negara ini sebetulnya ingin masyarakat hadir sebuah kepemimpinan yang adil gitu, yang tidak mengutamakan kepentingan segelintir orang yang oleh para pemikir disebut sebagai oligarki. Jadi harapan itu nyambung Mas Hersu. Jadi di tengah problem bangsa yang sangat sistemik ini, yang tadi saya sebut sebagai negara amburadul, kemudian di tengah oposisi parlemen yang minoritas, maka dalam situasi itu, di tengah harapan publik yang begitu kuat untuk membuat bangsa menjadi bangsa yang memiliki arah yang jelas untuk memimpikan tentang kemajuan negara, dan di situasi itulah kita membutuhkan sosok oposisi di luar parlemen. Saya kira itu di antara urgensi dari kehadiran Habib Rizik, saya kira Mas Hersu. Ya, nah dari sisi pemerintah kita ingin melihat kan, karena sejumlah survei itu juga mengkonfirmasi adanya semacam mulai semakin menipisnya basis legitimasi pemerintahan. Itu ditandai dengan ketidakpuasan yang semakin menguat dan sebagainya. Munculnya figur, kemudian muncul figur ini wajar kalau pemerintah semakin khawatir gitu, karena bagaimanapun basisnya rendah dan kemudian ada figur yang kemudian dielulukan oleh publik dengan sangat luar biasa. Ya, survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga termasuk Kompas ya yang menyebutkan temuannya bahwa 52% lebih masyarakat kita tidak puas dengan pemerintahan. Nah, di tengah ketidakpuasan itu menurut saya posisi oposisi saya kira menjadi sangat penting dalam situasi, dan itu membenarkan analisis yang tadi kita diskusikan baik sisi ekonomi, sosial maupun politik. Dan oleh karena itu menurut saya kalau kemudian pemerintah takut dengan kehadiran Habib Rizik, itu membenarkan betapa rusaknya praktek bernegara kita. Saya kira saya mesti harus bicara secara jujur ya, dalam perspektif akademik. Mengapa kemudian disebut rusak? Kan rusak itu ditandai dengan regulasi yang kacau balau. Itu diantara kerusakan negara. Nah, kalau kemudian di tengah situasi itu rezim menjadi makin takut, ya itu membenarkan bahwa langkah-langkah rezim ini bermasalah. Saya kira itu Mas Hersu.
Oke. Nah, tapi jadi pertanyaan juga menarik. Kalau Pak, seperti katakan oleh Bang Lius tadi, kan Habib Rizik juga sudah menawarkan pintu dialog sebenarnya dengan pemerintah. Tapi belum Pak Muldoko sudah langsung menolak. Tidak ada urgensinya gitu menurut Pak Muldoko. Bukankah dalam situasi sekarang ini harusnya pemerintah merangkul semua kekuatan gitu dan mengurangi musuh-musuh potensial? Ya, itu artinya menunjukkan ada satu paradigma politik yang menurut saya mungkin bisa sebut sebagai satu pandangan yang Islamofobia, saya kira masih ada di lapisan elit kekuasaan. Kenapa? Karena mengapa sih kemudian tidak mau berdialog dengan Habib Rizik misalnya? Meskipun saya termasuk yang meyakini bahwa sesungguhnya relasi antara Habib Rizik dengan kekuasaan hari ini itu bukan relasi konflik gitu. Makanya memang tidak perlu ada rekonsiliasi karena tidak ada konflik, Mas Hersu. Yang ada itu adalah Habib Rizik sedang memfungsikan diri sebagai fungsi oposisi dan itu fungsi kontrol. Dalam terminologi sosiologi agama itu kan dimaknai sebagai amar ma'ruf nahi mungkar kan. Kira-kira begitu, Mas Hersu. Jadi apa sih yang dipersoalkan kehadiran Habib Rizik itu justru dalam konteks politik demokrasi posisinya menjadi sangat penting untuk membuat demokrasi di Republik ini makin berkualitas. Tapi kalau kemudian kelompok-kelompok oposisi disingkirkan, tidak didengarkan, bahkan dibungkam, Bang Luis misalnya ditangkap lagi kan misalnya, dan lain-lain, itu justru makin memperburuk citra demokrasi kita. Dan saya yakin kalau The Economist merilis indeks demokrasi, saya yakin akan makin buruk indeks demokrasi kita. Termasuk juga merujuk misalnya perspektif beberapa ilmuwan dari Australia dan lain-lain. Jadi biasanya bulan Januari Mas Hersu akan ada rilis indeks demokrasi dan saya yakin demokrasi kita akan makin memburuk. Mungkin ya angkanya bisa 5, rapotnya merah 5, bisa 5 ke bawah untuk kebebasan sipil. Jadi saya kira bagaimana kita kemudian bisa trust dengan satu pemerintahan di mana mereka justru bertentangan langkah-langkahnya dengan nilai-nilai demokrasi, dengan prinsip-prinsip demokrasi. Saya kira itu, Mas Hersu. Baik, jadi Kang Ubed, Anda kalau soal Bang Lius ditahan lagi, Anda nggak perlu khawatir gitu, karena ternyata begitu ditahan di Polda, Bang Lius itu punya resep, katanya kalau mau kurus, itu ditahan dulu di Polda gitu ya, Bang. Oke, ini menarik ini. Sekarang kita mulai buka pertanyaan ya, Mas Atta ya. Ya, silakan. Nah, tetapi seperti biasa aturannya saya pengen kalau Anda tanya tampak wajah lah, jangan kemudian kalau tanya tidak, jadi supaya kita saling mengenal gitu ya. Dan pertanyaannya tentu kita batasi, tidak terlalu panjang-panjang. Kita buka untuk pertama 3 penanya dulu. Silakan sebutkan namanya dan dari mana. Silakan, ada Mbak Betty kalau nggak salah. Silakan Mbak Betty. Ya, terima kasih kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, Pak Tata, Pak Urban, Bang Mardhani nih, ya Pak Lio semuanya. Pertanyaan saya adalah hanya simpel aja. Sampai di titik mana gitu kesemrautan ini akan berakhir, karena terus terang sih semua udah gemes gitu ya. Apalagi melewati jatuh bangun dan seolah kita ini menjadi korban percaturan politik yang masa lalu itulah. Bang Mardhani lah tahu kan ya, kita waktu itu bareng segala macam. Jelas banyak yang kecewa dengan ini. Tetapi gini, apa ini tidak akan berhadapan dengan kekuatan yang maha dahsyat sebagai proxy war ya. Di sini ada pergulatan antara kekuatan elit-elit yang terkait dengan luar ya. Ada dikatakan Amerika, Cina dan berperang terus mempengaruhi ini. Saya nggak akan meluas ke sana, tetapi ketika Habib Rizik hadir, momentum apa yang bisa menurut teman-teman ini pakar-pakar semuanya yang bisa merubah dan kesemrautan ini berakhir, itu aja sih. Kira-kira momentum di mana dan kita jangan kehilangan lagi, gitu aja. Terima kasih. Ini konkret ini anunya pertanyaannya. Mbak Betty di mana ya? Saya sekarang tiarap dulu Bang Harisbeno. Saya tuh nah ini lagi, satu lagi. Di kampus, saya kebetulan ambil S3 lagi yang kedua kali nih, di kajian strategi global UI. Kami harus menandatangani fakta integritas bahwa kami tidak
ada kaitan dengan politik dan segalanya sampai pemberangusan di situ. Rektor pun dikuasai kemarin. Nah, ini udah jelas nggak benar lah, udah jelas nggak benar saya bilang. Jadi tiarap aja lah dulu, nanti kalau udah lulus. Mudah-mudahan promotor Anda malam ini tidak sempat nonton gitu ya. Oh, belum, baru ini, saya baru masuk ini. Oke. Ya, silakan. Penanya berikutnya. Ada Pak Hasan Fahmi itu. Pak Hasan silakan. Ya. Pak Hasan Fahmi silakan, mic-nya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang jelas ya. Nanti aja dulu mungkin. Saya ada agak trouble di mic-nya ini Pak Tata. Enggak, udah kedengaran. Okay. Alhamdulillah, sungguh sebuah pencerahan hadirnya Habib Rizik. Momentum yang harusnya kita bisa manfaatkan. Namun sayang fenomena tersebut ada distorsi yang berangkat dari Nikita Mirzani dan sebagainya. Itu sangat disayangkan kemarin. Dan cukup marak dan kita kerepotan juga untuk mengcounter. Nah, ini mungkin lewat forum ini kita berharap agar riak-riak itu tidak menjadi satu hambatan yang bisa diterjemahkan secara awam atau orang-orang yang suka membaca isyarat, khususnya tradisi Jawa. Itu sebuah aktivitas yang dianggap fenomena Habib, lupa saya namanya, maaf, ya, yang bersengketa dengan Nikita Mirzani, kan sangat emosional dan sangat tidak pantas memang kata-kata itu bisa diterjemahkan pada satu sisi secara Jawa adalah pertanda kurang clean-nya suatu pergerakan. Nah, terima kasih, gitu aja. Ya, oke, baik Mbak Hasan Fahmi. Berikutnya, coba Mas Tata. Belum ada sementara ini. Tapi saya bisa nggak, Mas Heru? Saya boleh dong, silakan. Saya mau tanya sebenarnya khususnya ke teman-teman di parlemen, khususnya ini kebetulan ada Pak Mardani. Bagaimana membaca momentum yang ini kan baru istilahnya kalau kita mau barbekyuan ini baru dibakar nih arangnya. Belum juga barbeque nih Habibnya. Jadi baru ngebakar nih barbekyunya, belum dinaikin apa yang mau dimasak. Nah, kira-kira kalau seandainya sudah waktunya untuk barbeque, ini makanan apa yang akan ditawarkan oleh atau sajian apa yang akan ditawarkan oleh teman-teman di oposisi ya, khususnya PKS. Bapaknya Demokrat, saya nggak tahu, karena Demokrat nggak ada. Khususnya pakai PKS lah, kebetulan ada Pak Mardani di sini. Untuk masyarakat, karena kita harus tahu bahwa pihak sebelah ini merencanakan 2024 itu bukan pada waktu 2023 gitu. Mereka merencanakan dari tahun 2010 mungkin, atau 2017 pada saat pengambilan kekuasaan. Bagaimana mempertahankannya dalam 2 periode dan periode-periode selanjutnya. Nah, ini makanan apa yang mau ditawarkan gitu. Karena saya melihat kalau seandainya ini momentum hanya semacam euforia saja, maka kita akan tetap seperti ini gitu. Nah, sementara Pak, kita harus juga sadari bahwa seperti Habib Rizik atau Pak Gatot, mereka ini kan gerakan moral, satu gerakan akhlak, sama aja sih, beda bahasa aja. Tapi yang bisa mempengaruhi atau menjadi pemain di dalam perpolitikan sendiri dan merubah perpolitikan itu adalah partai-partai yang di parlemen. Nah, ini apa, Pak PKS ini? Apa yang mau ditawarkan begitu? Saya kira itu, Mas Yers. Oke, kelihatannya dari pertanyaan ini kita mulai dari pertanyaan Mas Tata dulu dijawab oleh Bung Mardani Alisera. Silakan.